ya dalam menuntaskan elektrifikasi sampai ke seluruh pelosok tanah air. Jadi kalau kita lihat Indonesia ini kan secara geografis paling kompleks gitu ya. Karena lebih dari setengah wilayahnya itu berupa pegunungan, kemudian tak jarang kita lihat kepulauan itu sangat sulit diakses, kemudian kita harus menembus pegunungan Papua, melewati rawa gambut, dan akses jalannya sangat terbatas, sehingga tim kami di lapangan juga kadang harus melintasi hutan tropis dan kadang-kadang juga cuaca ekstrim yang ada di lautan. Nah, program LISDES ini saat ini semakin menyisakan daerah-daerah yang semakin remote gitu. Jadi kita sekarang sudah ada 10.068 lokasi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Eri. Itu terdiri dari 5.758 desa. Nah, di mana 5.758 lokasi ini adalah desa yang betul-betul belum berlistrik atau gelap gulita. Kemudian 5.758. Yes. Betul Pak, itu ada 1.000 klaster malah. Kalau Bapak lihat 1.115 itu desanya Pak. PLN sudah memetakan ada 4.310 lokasi lagi di desa yang berlistrik parsial. Karena memang di Kemendagri itu kategori desa, kategori berlistrik itu kan desa. Ternyata setelah dicek ada satu desa yang sudah berlistrik tapi banyak klaster yang belum. Nah, melalui pendekatan geospasial, PLN telah memetakan, kami mendapatkan, kita sudah nggak nyebut lagi desa berlistrik, tapi lokasi yang belum berlistrik ada 10.068 lokasi. Next aja. Nah, di sini kami sudah bersama-sama dengan Kementerian ESDM untuk menyusun peta jalan untuk melistriki supaya rasio elektrifikasi dari desa berlistrik 100%, menjangkau 783.000 pelanggan dengan kapasitas 394.000, dan juga untuk infrastruktur jaringan ada JTM JTR yang dibangun serta gardu distribusi. Next. Nah, dulu PLN masih menggunakan genset berbahan bakar minyak untuk melistriki di lokasi 3T. Namun tentunya pendekatan ini menimbulkan sejumlah tantangan. Karena biaya operasionalnya tinggi, kemudian mahalnya BBM, ditambah ongkos kirimnya juga ya, dan itu belum menjamin listrik bisa menyala 24 jam karena biaya kemahalannya itu dan juga keterlambatan untuk logistik yang dikarenakan cuaca ekstrim. Nah, disitulah next aja kami menjawab, kami sebut adalah LISDES New Way. LISDES New Way ini adalah langkah strategis baru dari PLN untuk menerangi seluruh pelosok negeri tanpa batasan sekat administratif yang tadi disebut desa itu. Caranya bagaimana? Jadi langsung aja. Kalau dulu next, ya, dulu kami status belum berlistrik itu hanya terbatas pada desa ya Pak. Dan pemetaan listrik itu baru dilakukan secara tekstual. Jadi kami hanya merecord, mengkolek data, Excel dikirim seperti itu. Sehingga kadang-kadang validnya kurang, errornya juga banyak ya. Atau yang disebut Pak Dirut itu alpha error gitu ya. Karena ada yang seharusnya masuk tapi tidak masuk seperti itu. Nah, dengan LISDES New Way, kami sudah merencanakan semua klaster-klaster itu menggunakan geospasial. Di mana nanti di sini kita sudah bisa melihat berapa lokasi sampai dengan koordinatnya, bisa kita cek. Next aja. Nah, dulu melistriki desa itu fokusnya hanya menarik jaringan dengan extension grid. Dan ini kita sebut sentralisasi. Jadi kalau namanya membangun LISDES itu selalu narik jaringan listrik sepanjang-panjangnya, dan tak jarang sampai sana itu sudah setengah kiep-kiep gitu. Mungkin karena saking jauhnya tegangannya. Ya, jauhnya Bu ya. Belum lagi mahalnya. Karena untuk menstabilkan tegangan tersebut butuh peralatan untuk menstabilkan tegangan. Nah, dengan LISDES New Way pendekatan kita adalah distributed generation. Jadi yang tadinya sentralisasi sekarang distributed generation. Jadi kita memanfaatkan atau mengoptimalkan potensi yang ada di
lokal tersebut melalui salah satu tadi Pak Gubernur sudah sampaikan, itu salah satu lokal renewable energy yang pasti akan dikaji. Kalau memang ada, kita akan pasti dorong PLN. Gitu. Itu sudah diimplementasi di beberapa sekolah ya Bu ya, untuk yang revitalisasi sekolah ini Bu? Untuk sekolah sudah lumayan banyak. Kemarin bahkan sudah diresmikan oleh Pak Menteri ESDM. Kita menggunakan Supersan untuk pemanfaatan digitalisasi pembelajaran di daerah 3T. Nah, apa itu Supersan? Supersan itu adalah kalau di RUPTL namanya kompak daya berbasis baterai. Jadi itu merupakan inovasi dari PLN. Teman-teman PLN membangun satu peralatan kompak, tapi di situ isinya ada baterai, inverter gitu ya. Terus kemudian connect ke dalam PV solar panelnya juga. Jadi ada kWh meternya juga. Dan ini paketnya praktis sekali, paket komplit. Langsung dipasang Pak, plug and play. Dan itu bisa dayanya 1300 PA. Next. Nah, kemudian list gas outweigh itu adalah program listriknya berdiri sendiri dan terbatas. Kalau Ibu Bapak ketahui, kita selalu meminta penyertaan modal negara untuk melistriki desa. Tapi tadi sudah ditayangkan oleh Pak Eri bagaimana beberapa waktu yang lalu Presiden Pak Prabowo menyampaikan listrik desa ini adalah hal yang utama, harus segera dilistriki seluruh wilayah Indonesia. Bahkan mintanya beliau adalah dalam 4 tahun harus terlistriki. Nah, disinilah kita harus moving ke list this new way, di mana kita harus bersinergi kolaborasi lintas sektor. Nanti kita bisa bersama-sama dengan pemerintah, swasta, NGO, atau mungkin juga konvensional financing. Nanti Bu Cynthia mungkin akan lebih banyak bercerita ya dari ini project, atau dengan project developer. Ini dikombinasikan dengan program-program strategis seperti BPBL yang dari Kementerian ESDM, kemudian bisa juga dengan TJSL dan lain-lain. Nah, ini foto ini adalah pada saat kemarin Pak Menteri ESDM serta tokoh adat setempat secara simbolik menyalakan bantuan listrik gratis di Kampung Berber, Kabupaten Sarni, Papua. Dan sampai sempat berbincang-bincang juga dengan penerima manfaat. Ada lagi namanya program Collect Fund. Collect Fund ini adalah program charity yang dibangun oleh teman-teman PLN sendiri, PLNers gitu ya, program donasi Bu. Jadi kita juga memfasilitasi seluruh pegawai yang ingin berdonasi untuk menyalakan rumah warga. Nah, dan ternyata ini sangat efektif karena program berbagi kebahagiaan ini sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang sudah terpasang listrik bagi masyarakat yang tidak mampu sebanyak 34.059 pelanggan. Mekanismenya seperti apa ya Bu untuk donasi ini? Jadi ada satu koordinator yang mengkolek. Jadi misalnya ini Jumat Berkah, biasanya kita mainkan di hari Jumat. Siapa yang mau melistriki, ini ada warga desa, menarik berapa rumah. Nanti satu pegawai nggak harus satu, kan kalau biaya satu pasang baru mungkin ada sekitar 2 juta sekian gitu ya. Tapi kalau memang ada yang nggak mampu di bawah itu juga boleh, nanti dikumpulin sukarela. Nah, ternyata itu hasilnya lumayan, membantu 34.000 pelanggan loh, gitu. Dan memang secara masif sampai dengan semester 1 ini kita banyak terangi di daerah timur, karena memang sudah mulai butuh dan kita semua swakwola aja nih, sama-sama bareng-bareng gitu ya. Nah, next, ini juga salah satu contoh skema mekanisme untuk kolaborasi dengan lintas sektor. Jadi mungkin ini salah satu cara yang bisa kita lakukan. Misalnya kita akan membagi berbagai tahapan itu, nanti misalnya untuk identifikasi desa, survei kebutuhan listrik itu pelaksananya bisa dari PLN bersama-sama Kementerian ESDM, dan itu sumber dananya bisa dari APLN. Kemudian nanti kita juga untuk studi kelayakan dan teknis kita bisa melibatkan dari konsultan ataupun melalui mekanisme hibah gitu ya. Kemudian pembangunan infrastruktur nanti bisa pelaksananya PLN, tapi sumber dananya bisa melalui pinjaman MDB misalnya, dan kemudian untuk operasi dan pemeliharaan pelaksananya PLN, sumber dananya bisa dari APLN melalui subsidi pemerintah, dan juga monitoring evaluasi pemerintah pelaksananya dengan MDB,
sumber dananya dari APBN atau dana proyek. Nah ini seperti itu Bu Moderator, next aja ini kalau kita lihat dulu Lisdes Old Way pengelolaan kelistrikannya masih konvensional seperti itu, tetapi nanti dengan Lisdes New Way ini akan ada adopsi perkembangan teknologi karena akan memungkinkan sekali dengan distributed generation ini akan terimplementasi smart microgrid di desa tersebut karena di situ ada klaster-klaster, kemudian ada baterai hybrid gitu ya, ada diesel juga sehingga nanti warga setempat juga bisa mendapat akses internet seperti itu. Oke. Next. Sudah? Oke, next lagi. Nah ini mungkin itu dulu ya, sambil ngobrol dulu ya. Terima kasih Bu. Jadi optimis ya Bu, target 4 tahun tercapai ya Bu ya, Insya Allah, amin. Oke, saya lanjut ke Bu Cynthia. Bu Cynthia, tadi kita sempat membahas ya